Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadir dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita hanturkan kepada Allah yang telah memberikan kita beribu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di naungan ini yang insya Allah penuh barokahnya. Kemudian selawat bersenandungkan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah, dari zaman Utsman bin Affan menuju zaman Rangga Rahmadan. Baiklah, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang insya Allah saya beri judul Membangun Generasi Muda yang Berjiwa Qur'ani di Era Teknologi. Dewan Hakim dan sahabat-sahabat Rangga rahimakumullah, kita sebagai generasi muda Islami, sebagai penerus bangsa, sebagai harapan orang tua kita, marilah kita menjadi pemuda yang selalu menebarkan hal-hal kebaikan, bukan hal-hal keburukan. Kita sebagai pemuda, boleh kita menjadi pemuda gaul, pemuda modern, pemuda yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Tapi jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. Berbicara tentang pemuda gaul, banyak orang yang berpikir bahwa pemuda gaul dia yang berpakaian stylish. Namun hadirin yang mulia, dalam kacamata Islam, pemuda gaul adalah pemuda yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi tanpa meninggalkan syariat-syariat Islam. Jika dirumuskan pemuda gaul adalah pemuda modern ditambah syar'i, maka kita boleh menjadi pemuda gaul, pemuda modern tanpa meninggalkan syariat-syariat Islam. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, kita sebagai pemuda harus lebih pandai dalam memilih tontonan dan tuntunan, harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Pertanyaannya, siapa sih sekarang ini orang yang tidak mengenal yang namanya media sosial? Saya yakin orang yang berada di Indonesia ini pasti mengenal yang namanya media sosial. Contohnya, kita bisa membuat story WA, Instagram story, dan mengupload ulang konten yang bernuansa Islami. Seperti halnya kita berlomba ceramah online sekarang ini. Maka orang yang dari Sabang sampai Merauke akan mengenal kita tanpa melihat secara langsung. Betul hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Al-Hujurat ayat 6. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya pernah berkata, pergunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya demi Allah, aku tidak melihat saat yang paling tepat untuk
wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia dia yang bermanfaat untuk orang lain. Maka keberadaannya dibutuhkan, ketiadaannya tidak diinginkan. Jangan malah sebaliknya, keberadaannya menyisakan, ketiadaannya itu yang diharapkan. Na'udzubillah. Sebelum saya mengakhiri ceramah ini, saya ingin mengajak seluruh pemuda-pemudi yang berada di Indonesia ini yang akan meneruskan perjuangan bangsa. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Karena orang yang berbicara di depan belum tentu baik daripada si pendengar. Ihdinas siratal mustaqim, ubi kayu sambal terasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum